Allah sifatkan lagi simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Thalha, oleh Ibnu Abbas. Simahum fi wujuhihim min athari sujud yakni as-samtul hasan, yaitu perangai yang baik, yang tidak menafikan. Artinya bekas dari sujud nggak menafikan. Tapi di sini yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud yaitu apa? Mereka punya perangai yang baik, punya akhlak yang mulia, tingkah laku yang mulia, para sahabat. Sebab ada juga orang yang dia ada bekas sujud tapi akhlaknya tidak baik. Ada tidak? Ada. Bahkan dari firqah sesat ada yang Masya Allah bekas sujudnya tapi jahatnya luar biasa ya. Pembunuh. Siapa? Khawarij. Khawarij Nabi sifatkan mereka membaca Quran luar biasa, sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, bekas sujudnya luar biasa mereka. Tapi gimana? Jahat mereka. Jahat. Mengkafirkan para sahabat, memerangi Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada penguasa, dan membunuh kaum muslimin, dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini Khawarij. Di sini yang penting lagi ada bekas sujud tapi apa? Mempunyai akhlak yang mulia, as-samtul hasan. Kata Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib demikian. Kata Mujahid dan juga yang lainnya, tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al-khusyu' wa tawadhu. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu. Seperti dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya, bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian kata Imam As-Suddi, karena mereka banyak sholat, maka baik wajah mereka, bersinar wajah mereka. Jadi as-sholatu tuhsin wujuhahum. Sholat itu membuat wajah mereka baik. Kata sebagian ulama salaf, wa qala ba'du salaf, man kathurat sholatu bil laili hasuna wujuh bin nahar. Kata sebagian ulama salaf, barang siapa yang banyak sholatnya di waktu malam, maka baik wajahnya di waktu siang. Zikir pagi sore tapi nggak ada efeknya dalam hidupnya. Dia sholat, ruku, sujud tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca. Kata orang-orang ini, sholat nih mohon maaf kalau jidatnya ada yang hitam ya. Jidat hitam itu boleh-boleh aja. Cuma bukan itu yang dimaksud simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka, wujuhihim, karena bekas sujud. Saya udah putar-putar nyari riwayat, adakah jidat Nabi itu hitam? Nggak ketemu. Meskipun berjidat hitam boleh, nggak ada masalah kan, emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif, lengkap sudah. Terus apa yang dimaksud tanda sujud? Tanda sujud saya sering sebutkan. Orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta. Nih, tempat buang air kecil. Ya walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya Masya Allah, bajunya oke, tapi bagian situ bau nggak? Nggak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau, udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya. Gimana? Maka yang disebut athar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongannya, ego-egonya, merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya, sok merasa paling benernya, dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener di sini, bener. Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini, yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, thariqatnya paling keren ini. Kalau ini nggak mungkin. Ini maka ditaruh di bawah.
Jadi asarus sujud adalah kerendahan hati. Efek dari sujud adalah rendah hati. Gimana? Udah rendah hati belum? Lagi belajar. Kadang-kadang jujur, mending jujur begitu. Berarti sholat kita ini sudah benar belum? Kira-kira sholatnya diterima nggak? Kayaknya nggak diterima sih. Soalnya simahum fi wujuhimnya belum ada. Karena puncaknya sholat ketika kepala di bawah. Di saat itu tidak ada lagi ego, tidak ada lagi sombong. Kalau masih ada, sholatnya belum diterima, kira-kira gitu. Gimana dong? Orang-orang kayak kita ini sok soleh, sok merasa sholat. Ada orang telat sholat aja kita kata-katain. Ya, ada orang nggak sholat kita suzon. Ya. Dia padahal udah jamak. Ada orang kita lihat nggak sholat padahal dia sudah jamak. Bisa nggak begitu? Ya, susah ya. Emang begitu sih ya. Di otak ini, ya kortek depan ini dia sukanya prasangka. Ternyata otak ini di istilah orang-orang ahli neurologi disebut otak reptil. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Otak reptil itu 5-10%. Selebihnya, sisanya berapa? Otak kanan atau kiri 40, 45 ya? 45. 45 kiri kanan itulah yang akan mendalami thariqat hakikat ma'rifat. Sayangnya orang cuma berpikir pakai 10% ini. Makanya jadi bodoh seumur hidup. Keras sekali. Cari lawan terus karena reptil kan suka nyari lawan. Kepalanya begini terus tuh. Siapa lo? Aliran baru nih. Jadi setiap kali ada kelompok baru, kepalanya seperti reptil. Kalau nggak menghindar, ngelawan. Begitulah terus. Ulaika kal an'am. Nyalak mulu. Ya? Maka di Quran disebut seperti kalbun. Seperti si kuku. Jika engkau biarkan yalhas, jika kau perhatikan yalhas, engkau apa-apain yalhas. Yalhas itu lidahnya begitu mulu. Auzubillah min dzalik. Kita ini jangan-jangan baru sujud fisiknya, belum sujud. Kita baru sujud fikih, mazhab, belum sujud thariqat. Kalau sudah sujud thariqat, tahu tekniknya. Kalau engkau sujud, rendahkan egomu, hancurkan egomu, hinakan jiwamu di hadapan Allah. Dihina-hinain bener. Baru berbuah namanya tawadhu, namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu buah dari orang dari tarekat,